Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian 2 April 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi, aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 30 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, melalui bacaan ini kita mendapatkan peristiwa Yesus dan orang-orang Yahudi. Konfliknya makin meruncing. Orang-orang Yahudi ngeyel. Orang-orang Yahudi mencobai, menantang Yesus, meragukan Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini bahkan gereja sudah memutuskan sampai 30 April nanti gereja tidak ada kegiatan. Itu berarti kita akan lebih banyak di rumah berjumpa dengan keluarga kita masing-masing. Ibu, bapak, anak, kakek, nenek, keluarga kita. Nah, di saat ini akan menjadi kesempatan yang baik, namun juga bisa menjadi kesempatan yang kurang baik. Maka kita boleh belajar dari semangat
bela diri Jepang, kendo. Di dalam bela diri itu, sungguh-sungguh seorang yang belajar kendo, belajar disiplin, dan membangun, menciptakan watak. Sangat khas sekali. Ketika seorang yang sudah belajar kendo itu bertanding melawan musuh, dan ketika musuhnya kalah, tidak boleh menunjukkan superioritas dengan mengangkat tangan, mengepalkan tangan, nandai kemenangan. Tidak boleh. Namun yang diharuskan dibuat adalah membungkuk dan memberi hormat. Nah, ini pelajaran yang baik untuk keluarga kita, di rumah kita nanti. Karena kalau di rumah kita tidak ada penghargaan satu sama lain, sering berjumpa, bahkan nanti setiap hari, akan mudah terjadi konflik. Maka kita belajar dari semangat bela diri kendo. Tidak boleh merendahkan. Tidak boleh menyepelekan. Terlebih anggota keluarga kita. Kita belajar menghargai. Mungkin anak kita usul, punya ide gagasan. Ibu kita, bapak kita. Nah, apakah kita mampu saling menghargai? Sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh lebih harmonis, lebih indah karena kebersamaan. Semoga dalam keluarga kita semangat menghargai, semangat tidak meremehkan itu hidup. Sehingga benar-benar seperti apa yang dikatakan Tuhan, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Semoga kita tidak ada yang sungguh-sungguh merasa lebih dalam keluarga kita. Semuanya dihargai, diterima apa adanya, bahkan saling mengapresiasi. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.